Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa, NPM A1A0181106, kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah TIK Guru Bahasa, dosen pengampu Bapak Rio Kurniawan, MPD. Di sini saya akan mengumpulkan tugas ujian akhir semester TIK Guru Bahasa yang dengan materi pendidikan di masa pandemi. Berikut penjelasan materinya. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan strategi pembelajaran bahasa Indonesia, ada baiknya saya di sini akan mengidentifikasikan virus corona atau COVID-19 merupakan virus pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia melalui cairan seperti tetesan atau droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk dan melalui benda yang terkontaminasi. Kemudian, virus akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung kematian. Virus corona menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk di Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan pemberlakuan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Kini hampir di seluruh belahan bumi melakukan segala aktivitasnya di rumah seperti belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah dan mulai mencari inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar, yaitu metode belajar dalam jaringan atau daring. Pandemi COVID-19 atau COVID-19 membawa dampak besar pada semua bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Saat ini proses pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Berikut strategi pembelajaran di masa pandemi merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa, tetapi dilakukan melalui online dengan menggunakan jaringan internet. Pada praktiknya, pembelajaran daring ini memiliki banyak keterbatasan dan hambatan yang ditemui. Hambatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti tidak meratanya jaringan internet dan fasilitas teknologi yang kurang memadai. Supaya dapat melaksanakan strategi pembelajaran di masa pandemi ini dengan efektif, terdapat beberapa unsur strategi dasar antara lain. Yang pertama, menentukan spesifikasi dari kualifikasi perubahan tingkah laku. Tujuan selalu dijadikan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, maka tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik dalam arti menuju pada perubahan perilaku dan operasional yang dapat diukur. Yang kedua, yaitu memilih pendekatan pembelajaran, yakni suatu cara dalam menyampaikan apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan pembelajaran harus dipertimbangkan dan dipilih mana jalan pendekatan yang paling utama, tepat, dan efektif. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Metode yakni cara yang dipilih untuk menyampaikan bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Teknik yaitu cara untuk melaksanakan metode dengan sarana penunjang pembelajaran di masa pandemi ini yang telah ditentukan dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan belajar. Kemudian merancang penilaian remedial dan pengayaan
masa pandemi ini menghadapi belajar siswa secara visual antara lain yang pertama, menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, menggunakan warna untuk memadai hal-hal yang penting. Yang ketiga, dirangsang untuk membaca buku ilustrasi. Yang keempat, menggunakan multimedia. Yang kelima atau yang terakhir ini, mendorong anak mengilustrasikan imajinasinya dan gambar. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi pembelajaran di masa pandemi ini merupakan suatu rencana kegiatan yang menggunakan metode tertentu di mana tindakan tersebut kemudian diterapkan pada proses pembelajaran oleh pendidik kepada siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun penerapan strategi pembelajaran di masa pandemi ini yaitu penerapan e-learning. Penerapan e-learning ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, adanya peningkatan interaksi mahasiswa dengan sesamanya dan dengan pengajar. Yang kedua, tersedianya sumber-sumber pembelajaran yang tidak terbatas. Yang ketiga, e-learning yang dikembangkan secara benar akan efektif dalam meningkatkan kualitas lulusan dan kualitas lembaga pelatihan. Yang keempat, terbentuknya komunitas pembelajar yang saling berinteraksi dan saling memberi atau menerima serta tidak terbatas dalam suatu lokasi. Yang kelima atau yang terakhir ini, meningkatkan kualitas pengajar karena dimungkinkan menggali informasi secara lebih luas dan bahkan tidak terbatas. Baiklah, pembahasan materi yang terakhir mengenai e-learning dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran secara online dapat diselenggarakan dalam berbagai cara berikut. Yang pertama, proses pembelajaran secara konvensional atau lebih banyak face atau face meeting dengan tambahan pembelajaran melalui media interaktif, komputer melalui internet atau menggunakan grafik interaktif komputer. Yang kedua, dengan metode campuran, yakni sebagian besar proses pembelajaran dilakukan melalui komputer, namun tetap juga memerlukan face atau face meeting untuk kepentingan tutorial atau mendiskusikan bahan ajar. Yang ketiga, metode pembelajaran yang secara keseluruhan hanya dilakukan secara online. Metode ini sama sekali tidak ditemukan face to face meeting. Model pembelajaran yang dikembangkan melalui e-learning menekankan kepada resource based learning yang juga dikenal dengan learning content learning. Dengan model ini peserta didik mampu mendapatkan bahan ajar dari tempatnya masing-masing melalui personal komputer di rumah masing-masing atau di kantor. Keuntungan model pembelajaran seperti ini adalah tingkat kemandirian peserta didik menjadi lebih baik dan kemampuan teknik komunikasi mereka yang menunjukkan kemajuan yang mengembirakan. Dengan model ini, komunikasi antar peserta didik dengan staf pelatih berlangsung secara bersamaan atau sendiri-sendiri melalui dukungan jaringan komputer. Demikianlah materi pembahasan tentang strategi pembelajaran di masa pandemi ini. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Jaga kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.